Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua, juragan-juraganku. Di sini saya bakal sharing tentang terkait dana temporer ya. Mungkin sebagian teman-teman pernah mengalami kasus ini ya. Ini kasusnya baru ya, mungkin baru beberapa bulan ini kasusnya tentang dana temporer ini ya. Di sini saya bakal update dari tentang bagaimana penyebabnya, cara kerja si dana temporer tersebut, dan solusinya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi antisipasi buat teman-teman semua. Saya mau sharing pengalaman saya di sini dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga buat teman-teman semua yang belum tahu ya, yang udah tahu ya mungkin di skip aja. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Di sini saya udah catat materinya, salah satunya kita bahas langsung ya, tanpa basa-basi. Bank yang sering terkena dana temporer ya. Bank yang sering terkena dana temporer itu biasanya adalah Jenius dan Bank Jago, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dihindari 100% Jenius dan Bank Jago, karena saya sendiri ada salah satu yang masih pakai Bank Jago, namun alhamdulillah aman gitu ya. Tapi kebanyakan ini dua bank ini yang sering ya, karena saya dapat dari teman-teman saya sendiri bahwa teman-teman saya sendiri ya kena itu ternyata kebanyakan Jenius dan Bank Jago ya. Lanjut ke pembahasan penyebab terkena dana temporer. Penyebab terkena dana temporer, satu adalah debit yang dihubungkan, kartu debit yang dihubungkan reputasinya itu tidak bagus gitu, reputasinya, sehingga terkena dana temporer ya. Yang kedua, debit yang pernah dihubungkan ke akun iklan lain dan pernah gagal bayar. Nah, teman-teman ingat nih, coba di flashback ya, flashback teman-teman, apa pernah metode pembayaran atau debit itu pernah dihubungkan ke akun iklan lain dan ternyata di akun iklan lain itu pernah gagal bayar, langsung dihubungkan ke akun iklan baru dan ternyata langsung kena dana temporer. Nah, di sini ya, ini terhubung ya. Dan yang ketiga adalah debit yang pernah dihubungkan ke akun iklan lain dan ada tunggakan gagal bayar dan ada tunggakan bayar ya. Ada tunggakan bayar. Ini juga penyebabnya. Dan keempat adalah akun iklannya emang udah bapuk gitu ya. Akun iklannya emang ditandai oleh Facebook gitu. Sehingga terkena dana temporer gitu. Solusinya kita di akhir aja ya. Lanjut, cara kerja double debit dana temporer ya. Cara kerjanya itu seperti apa sih dana temporer buat yang teman-teman belum tahu gitu ya. Yang udah tahu mungkin sudah paham gitu. Cara kerja si double debit dana temporer ini adalah dia nariknya dari threshold gitu. Contohnya, teman-teman, threshold itu kan di awal 25.000 ya. Threshold di awal 25.000 di sini ya. Karena ini saya mencontohkan akun iklan yang udah itu ya, yang udah berjalan gitu. Di sini dengan thresholdnya 25.000 gitu ya. Pas dihubungkan langsung kena dana temporer, dana tidak cukup. Tapi di rekening itu otomatis ketarik gitu. Di sini di invoice gagal gitu, 25.000 ya. Tapi ketarik di rekening kita gitu. Jadi dia tuh bukan ngambil dari ini, tapi ngambilnya dari threshold gitu. Contoh, setiap teman-teman membelanjakan 25.000 dan di sini threshold 25.000. Jadi double. Yang ini ketarik 25.000 plus pajak, yang ini ketarik 25.000 thresholdnya. Jadi double gitu. Double itunya. Apalagi kalau threshold teman-teman itu udah tinggi, misalkan ke 1 juta atau ini bisa 100.000 gitu kan. Ini belanja ininya 100.000, thresholdnya 100.000, jadi ketariknya 200.000 gitu. Nah, itu yang namanya dana temporer, kena double debit gitu ya. Lanjut pembahasan ke sini. Solusi pertama untuk yang terkena dana temporer ya. Solusi pertama untuk yang terkena dana temporer,
coba untuk dihindari menggunakan Genius atau Bank Jago ya. Namun kembali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk menghindari 100% Genius dan Bank Jago ya. Bukan untuk menghindari 100%. Karena kalau teman-teman mau itu coba, kalau teman-teman contoh pakai Bank Jago, coba bikin card baru ya yang reputasinya masih fresh gitu. Bikin card baru di Bank Jago atau di Genius, lalu hubungkan ke akun iklan yang teman-teman gunakan gitu ya. Karena saat ini saya contoh ya, ini sekedar cerita dan ini memang terjadi 100% di saya. Saya ada dua akun iklan A dan akun iklan B. Tapi satu metode pembayarannya yang saya bahas. Ini Bank Jago. Metode pembayarannya saya hubungkan ke akun iklan A gitu. Ternyata kena dana temporer gitu. Dan langsung saya hubungkan metode pembayaran itu ke akun iklan B dan ternyata enggak di akun iklan B gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan gitu. Satu kemungkinannya adalah memang akunnya yang sudah ditandai oleh Facebook dan memang metode pembayarannya itu ya di antara situ. Langsung lanjut ke sini, dicoba gunakan debit lain ya. Dicoba gunakan solusi debit lain. Salah satunya adalah saya saat ini pakai debit Permata juga ya. Debit Permata juga alhamdulillah aman debit Permata ya di saya. Pernah sih sekali kena dana temporer debit Permata. Cuman pas saya push ke CS Permatanya, alhamdulillah balik lagi gitu si dana temporer itu. Nanti saya bahas di akhir. Satu, gunakan debit Permata Bank, Mandiri Bisnis, Lain Bank, pokoknya yang berlogo Visa atau Mastercard selain dua bank di atas. Itu kalau teman-teman mau nyoba-nyoba ya. Ini ada rekomendasi, tapi saya nggak di endorse ya, nggak di endorse dari bank, bukan. Tapi ini sebagai pengalaman saya aja gitu. Lanjut, solusi untuk yang sudah terlanjur terkena double debit dana temporer ya. Teman-teman nih yang udah terlanjur, contoh ini ya, akun iklan ini yang udah terlanjur, saya kira setelah dilanjut gitu kan, kena dana double debit, akan keluar dari double debit tersebut. Dan ternyata ada salah satu akun iklan saya yang dulu gitu ya, yang kemarin sampai terus sudah 1 juta ini kena dana temporer, saya teruskan aja gitu kan, dikira akan keluar dari dana temporer ini. Ternyata dana temporer ini akan terus berlanjut sampai ya teman-teman uangnya terkuras gitu. Jadi solusinya adalah ganti metode pembayaran atau ganti akun iklan gitu ya. Itu solusinya. Terus kita bahas masih di sini ya, solusi untuk yang sudah terlanjur terkena double debit dana temporer. Jika ingin bertahan atau mencoba di Genius dan Bank Jago, tadi saya sudah bahas, coba buat card debit yang baru agar reputasinya itu masih fresh gitu. Enggak reputasi yang seperti ini, reputasinya yang seperti ini yang saya bahas tadi di pertama ya. Nah, yang kedua adalah untuk yang sudah terlanjur terkena double debit dana temporer dan belum balik ke rekening kita dan dana temporernya dan belum balik ya ke rekening kita dana temporernya. Dana temporer ini kita pahami dulu ya. Dana temporer ini threshold ya. Itu penarikannya dari threshold dana temporer itu. Itu bisa diambil lagi uang dana temporernya. Cuman harus nge-push atau follow up terus via email banknya mengenai dana temporernya agar dikembalikan atau ditransfer ulang-ulang ke rekening kita gitu. Jadi harus nge-push. Contoh teman-teman kalau pakai Bank Jago, ya push via email Bank Jago gitu. Jelaskan bahwa saya ini terkena dana temporer dan sertakan buktinya. Biasanya nanti si email itu si CS-nya akan minta buktinya gitu loh. Minta bukti bahwa dana temporer, dan perlu diketahui gitu kan. Dana temporer ini yang seperti ini. Ini dana temporer yang di belakangnya tidak ada kode.
dan nariknya itu pas banget ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh kode invoice tentang dana temporer. Jadi teman-teman kalau punya kasus di invoice-nya yang udah kena dana temporer ya, invoice-nya di sini perlu diketahui dana temporer itu dicirikannya tidak ada kode di sini ya. Ini dan nariknya juga pas banget 0000 ya, pas banget. Ini dana temporer. Jadi ini nanti akan pas di push ke bank, ini yang akan jadi bukti untuk bank bahwa ada invoice ini ya. Terus nah ini yang asli, yang ada kodenya. Ini asli dari iklan yang kita jalankan gitu. Jadi perlu diketahui dulu dana temporer itu nariknya dari threshold ya. Itu pengalaman saya. Terus nah, ini setelah saya nge-push, nge-report, terus saya laporan tentang ini, invoice-nya, bank minta invoice tentang ini ya. Saya laporan invoice-nya ke sini. Ini sebenarnya di scroll masih banyak ya di atas. Ya. Ada sekitar 2 jutaan gitu ya. Setelah laporan saya tanggal 7 Juni, dan alhamdulillah tanggal 10 Juni itu dapat kabar baik, sudah dikembalikan dana temporernya ke rekening kita itu ya. Jadi di push buat teman-teman yang udah terlanjur kena dana temporer ya, laporan ke bank. Sayang banget kalau nggak laporan ke bank. Biasanya kalau nggak laporan ke bank itu nanti uang yang kena dana temporer ya hangus gitu kan, apalagi kalau udah gede gitu dana temporer. Jadi laporan di push aja terus ya, dipaksa banknya ya, karena kita benar gitu. Lanjut pembahasan. Nah, jika solusi sudah dicoba berulang-ulang masih tetap kena dana temporer, maka dipastikan akun iklannya emang udah bapuk gitu. Udah dicoba nih, akun iklan udah dicoba pakai debit permata, tetap kena dana temporer Mandiri Bisnis, lain bank, terus apa lagi gitu kan. Terus coba hal-hal yang lain, mungkin teman-teman yang punya trik lain tetap masih kena dana temporer, berarti ya auto ganti akun gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini bisa menjadi antisipasi, dan mungkin yang belum banget kena dana temporer dan baru-baru gitu ya, baru pertama kali kena dana temporer ternyata kaget seperti ini, jangan kaget, ini yang sudah saya bahas ya. Semoga bisa menjadi antisipasi buat teman-teman dan bisa manfaat untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman bila mana ada yang mau ditanyakan atau bila mana nanti ada yang mau menambahkan di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman juga untuk yang lagi nyari akun, bisa teman-teman join ke grup saya ya, grup Telegram ini grupnya. Jadi sekian dari saya, mungkin pembahasan tentang dana temporer. Mudah-mudahan ini bisa menjadi antisipasi buat teman-teman, karena ini sekedar sharing ya, sekedar sharing pengalaman saya. Dan tidak lupa saya mendoakan teman-teman semua semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan keberlimpahan rezekinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.